dalam negeri biasa disebut dengan istilah ajam. Hiduplah seorang yang bernama Khoja Mubarok. Khoja Mubarok ialah seorang yang pedagang besar yang bercukupan, biasa disebut dengan saudagar. Tetapi sayangnya Khoja Mubarok dan istrinya belum dianugerahi keturunan. Dan pada akhirnya Khoja Mubarok memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. Khoja Mubarok tidak pernah putus asa untuk berdoa dan memberi harapan. Pada suatu hari, akhirnya Tuhan mengabulkan doa dan harapan Khoja Mubarok tentang permintaannya. Pada akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun datang, ialah hari lahirnya seorang putra dari Khoja Mubarok dan istrinya yang diberikan nama Khoja Maimun. Saat Khoja Maimun berusia 5 tahun, Khoja Maimun diajak ayahnya untuk belajar kepada berbagai guru, hingga sampai berusia 15 tahun ia selesai belajar dengan waktu yang cukup lama. Khoja Maimun dijodohkan dengan pedagang besar yang kaya raya, yang sangat baik, cantik, dan cocok dengan Khoja Maimun. Namanya ialah Bibi Zainab. Setelah selesai pernikahan, Khoja Maimun memberikan kepada istrinya yang berupa hadiah, yaitu sepasang burung. Burung itu bernama Tiung betina dan Bayan jantan, sebagai penghibur selama ia berada di laut untuk mengurus pekerjaan perniagaan. Burung tersebut biasa dipanggil dengan nama Bayan dan Tiung. Suatu hari pun tiba, Khoja Maimun akan segera berangkat ke laut untuk mengurus pekerjaan perdagangan. Sebelum ia berangkat, ia mengatakan pesan kepada istrinya agar selalu berbicara terus dengan burung-burung yang ia berikan untuk tidak merasakan kesepian. Lalu ia meminta izin kepada istrinya bahwa ia akan pergi sekarang. Di saat Khoja Maimun sedang melakukan perniagaan, datanglah anak dari Raja Ajam yang jatuh cinta oleh Bibi Zainab karena terpikat kecantikannya. Pada suatu hari, anak dari Raja Ajam menyuruh seorang perempuan yang tua meminta bantuan mencoba mendekati Bibi Zainab. Pada suatu malam, Bibi Zainab hendak menemui anak Raja Ajam. Sebelum ia pergi, ia berpamitan kepada burung Tiung. Tiung pun memberi nasihat bahwa Bibi Zainab telah menentang atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibi Zainab pun marah dengan nasihatnya. Lalu, ia marah dan memberikan sentakan pada Tiung dari dalam sangkarnya hingga ia sampai mati. Lalu ia ingin pergi dan Bayan sedang berpura-pura tidur hingga terbangun dengan berpura-pura. Bayan sangat terkejut mendengar Bibi Zainab ingin pergi untuk menemui anak Raja Ajam. Bayan berpikir jika memberikan nasihat seperti burung Tiung, maka akan dihabiskan dengan sampai mati. Akhirnya Bayan berkata, "Wahai putri yang baik dan amat cantik, pergilah dengan segera mendapatkan anak raja itu." "Baiklah Tuan, lebih baik sekarang pergilah karena sudah dinantikan anak raja itu." "Apakah yang dicari seorang manusia ini di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan ada hamba Tuhan seperti seekor unggas." Bayan dicabut bulunya oleh Bibi Zainab. Bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab dengan maksud agar Bibi Zainab tidak lalai karena hampir setiap malam Bibi Zainab selalu ingin mendapatkan anak raja itu. Setiap berpamitan dengan Bayan diberikan ia kisah-kisahnya. Hingga akhirnya sampai 24 kisah dan 24 malam burung Bayan bercerita dan memberi nasihat. Hingga akhirnya Bibi Zainab menyadari perbuatan salahnya dan menunggu kedatangan pulang suaminya. Dan suatu hari Khoja Maimun pulang dari perantauan.
Bayan yang pintar dapat menyingkap istri tuannya dari perbuatan insafnya yang menentang itu. Dan ia berusaha dapat menjaga nama baik orang tuanya serta menyelamatkan pernikahan tuannya. Suatu hari, Bayan mengenal seekor burung yang mempunyai 3 anak ekor yang masih kecil-kecil semua. Ibu Bayan pun bercerita kepada semua anak-anaknya dengan memberikan nasihat supaya jangan berkawan dengan anak yang tinggal berdekatan.